Selamat datang di podcast pendidikan. Nah, perkenalkan yang pertama, saya Gregory Agung Priyabodo dan rekan satu prodi saya Pius Krisnadi. Betul. Oke. Di sini kami akan membuat podcast. Nah, sini kami udah mahasiswa, Betul. sudah di kampus, Betul. sudah jadwal UAS, sudah Ya. jelas untuk tugas UAS manajemen sekolah. Seperti kalian semua. Oke, sama semua. Dan terima kasih untuk Bu Arnis Kasih, atas Bu. kesempatannya kami boleh ikut untuk ujian akhir semester. Iya. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yakni mengenai fungsi sekolah, Mas Pius. Loh, emang ada fungsinya? Waduh, sudah pasti ada dong. Oh, iya. Tidak mungkin. Untuk apa dong sekolah-sekolah dibangun? Oke. Oke, sebelum masuk ke pembahasan fungsi sekolah, Ya. aku mau tanya dulu Ada tuh, nih. Mas Pius. Alasan Mas Agung masuk sekolah itu apa? Nah, alasan ini kita jujur-jujuran ya. Iya dong. Kalau saya sendiri bersekolah itu untuk mendapatkan yang pertama adalah uang jajan. Uang jajan, Yang kedua adalah bermain. bermain. Futsal, sepak bola, Iya. dan lain-lain. Yang ketiga adalah untuk pacaran. Iya, bisa. Iya. Di bawah payung teh botol gitu. Iya. Bisa di kantin-kantin. Iya. Oke. Kalau di sekolah saya payung-payung Yamaha. Waduh. Berarti ada SPG nawar-nawar brosur. Tidak ada dong SPG di Aeros. sekolah. Tidak. Oke. Nah, Mas Bius, Hmm. karena podcast kita ini mungkin tidak begitu profesional, Iya. tidak ada orang yang memahami. Oke, kita bukan profesional ya. Betul, Kita masih kita mahasiswa. berdua. Oke. Kita akan menyambut orang yang sudah pasti profesional, Wah. sudah pasti Paham dengan paham dengan fungsi-fungsi sekolah. pendidikan. Iya, Kita siapa itu? sambut dia, Mas Nadiem Makarim. Mas Nadiem loh. Emang nggak ada? Waduh. Tidak ada dong. Tidak ada. Karena mungkin sudah lagi fokus sama Gojek. Sama Gojek. Oke, selamat Mas Nadiem atas kerjasamanya dengan Tokopedia. Semoga Selamat. sukses. Lanjut Mas Agung. Nah, untuk mengganti itu kita akan mencari sumber-sumber yang valid, yang Iya. terpercaya. Boleh itu. Dan yang sumber pertama ini datang dari pendidikan.co.id. Pendidikan.co.id. Betul. Namanya sudah pendidikan. Betul. Pasti isinya mendidik semua dong. Yes. Oke, silakan. Akan saya bacakan. Nah, menurut pendidikan.co.id, fungsi sekolah yakni memberikan keterampilan dasar. Karena keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah itu diantaranya ialah kemampuan belajar, menulis, dan berhitung. Ya. Ketiga keterampilan dasar tersebut sangat dibutuhkan manusia supaya bisa mendapatkan pekerjaan serta juga bermanfaat bagi masyarakat. Ya, betul. Dan juga ada memberikan pengetahuan umum. Nah, manusia tanpa pengetahuan tentu akan sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Ya. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah itu mengajarkan banyak hal tentang pengetahuan umum kepada para siswa atau peserta didik. Oke, berarti Begitu kata pendidikan.co.id. Oke, berarti secara tidak langsung sekolah memberikan ilmu-ilmu lewat mata pelajaran yang diberikan ya. Yes. Oke. Begitu. Oke, tapi menurut Mas Agung ada nggak sih mata pelajaran yang diberikan tapi kurang bermanfaat bagi kita? Bagi Mas Agung dulu nih, bagi Mas Agung. Iya. Ada nggak tuh? Kalau bagi saya sih, selama saya bersekolah, mata pelajaran yang kurang begitu mungkin bagi saya kurang begitu dipahami. Ya. Ini adalah matematika. Matematika. Karena waktu saya bersekolah, guru matematika saya tuh kurang ada respon antara murid dan guru. Oh iya. Iya, jadi mungkin sulit untuk dipahami dan menurut saya itu juga tidak terlalu berguna. Karena gini, contohnya misalkan kita belanja ke warung, terus dapat kembalian. Iya. Anda langsung mengambil kembalian itu kan, tidak Langsung, Anda hitung, langsung masuk kantong. Masuk kantong. Oh. Iya. Berarti ini juga lagu ini Apa tuh, Mas Yus? matematika, Wow. ilmu yang menyenangkan.
Itu salah berarti ya? Ya, kalau bagi saya salah. Oke. Gimana Mas Agung, ada berita lain nggak nih? Nah, Tuh namanya saja pendidikan.co.id. Sepertinya tidak mendidik. ya karena mungkin menurut kalian juga ini kurang begitu valid ya, karena Iya. pendidikan.co.id tidak begitu luas, Oke, ganti. tidak secara nasional. Kita akan ambil sumber yang kedua, yakni dari merdeka.com. Merdeka.com. Ini betul. pasti sudah terkenal secara nasional. Yes. Valid pasti isinya nih. Silakan. Nah, menurut merdeka.com, fungsi sekolah yakni membentuk pribadi sosial. Setiap manusia memiliki naluri untuk saling membutuhkan satu sama lain. Melalui sekolah, siswa dibentuk menjadi individu yang bisa berinteraksi dan bergaul dengan sesamanya tanpa hambatan. Begitu kata merdeka.com, Mas Pis. Berarti secara tidak langsung itu menjelaskan bahwa sekolah mendidik siswa-siswinya agar memiliki kepribadian yang baik di lingkungannya. Betul. Tapi sepertinya tidak semua sekolah mengajarkan itu. Mas Agung. Saya punya buktinya nih. Waduh. Apa itu, Coba Mas ya Pis, kita buktinya? tonton. Aduh. Ini papan tulisnya diangkat-angkat. Ini seperti apa ini Mas Agung? Seperti Ponorogo. Sampai dipecut loh, itu dikasih menyan tuh. Oke. Baik Mas Bus. Lebih baik kita Stop dulu ya. stop dulu aja. Oke, Video oke. ini kurang gitu. Mendidik. Oke. Dan menurut saya ya Mas Pius, itu tuh tidak terjadi di kebanyakan sekolah, hanya mungkin sekolah-sekolah tertentu. Jadi sepertinya sekolah ini agak lain, agak beda ya. Iya. Unik. Oke. Dan seperti contohnya sekolah saya. Sekolah saya itu kreatif orang-orangnya, tapi tidak begitu juga dong. Oh iya. Iya, tidak Seperti ini ya, seperti di kampus kita ya. Ya. Kampus Universitas Sanata Dharma. Betul sekali. Sudah pasti nggak ada anak-anak yang mainin papan tulis kayak gini. Betul sekali. Kalau anak-anak kayak gini, cocoknya masuk kemana nih? Isi Yogyakarta. Isi Jogja. Oke, tolong isi Jogja ini anak-anaknya diambil aja, bawa ke sana ya. Tolong Anda jadikan maba. Oke. Lanjut Mas Agung, ada berita lain nggak nih? Ini kita akan mencarikan sumber yang terakhir dan ini sudah pasti sangat-sangat terpercaya, Ya, yakni dari Kompasiana.com. Kompasiana.com. Udah Kompasiana sudah punya TV, pasti nggak mungkin Sudah salah. secara nasional, Iya. berita-beritanya akuntabel. Kita juga ngambil jawaban juga kadang Kompasiana ya. Betul. Oke, coba dibacakan. Langsung Kompas. Good. Menurut Kompasiana.com, sekolah adalah tempat untuk belajar ilmu dasar, ilmu sosial, tempat untuk mengembangkan karakter, tempat untuk belajar memahami orang lain, tempat untuk merasakan perbedaan, tempat untuk saling menolong dan menguatkan. Bukan tempat untuk berkompetisi, bukan tempat untuk mengumpulkan piala, bukan tempat untuk mengalahkan yang lain, bukan tempat untuk menghukum, dan bukan tempat untuk memaksa. Betul. Begitu kata Kompasiana.com. Berarti secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah tidak ada kelas-kelas sosial, tidak ada kasta-kasta tertentu ya. Ya, semuanya sama rata. Sama. Berarti mengajarkan sesuatu yang adil dan tidak timpang sebelah. Ya, betul sekali. Tapi menurut Mas Agung, masih ada nggak sih peristiwa-peristiwa di sekolah yang sangat memberatkan, yang berat sebelah gitu, yang timpang, yang menunjukkan ketidakadilan di sekolah? Nah, Ada nggak sih? sebetulnya sih saya merasain ketidakadilan itu ketika piket kelas. Piket kelas. Piket Iya. kelas. Kenapa tuh? Nah, pada waktu itu di sekolah kan pasti kalian juga pernah ngerasain dong namanya piket kelas, dan kita harus diwajibkan untuk membersihkan kelas itu. Nah, pada waktu itu saya mau membersihkan kelas, tapi teman-teman saya ini itu keterlaluan. Iya, kenapa? Lebih cepat
di bagian menghapus papan tulis. Hapus papan tulis itu cowok-cowok biasa pasti. Iya, dan karena kecepatan itu saya yang terlambat jadi ketinggalan jemputan. Saya nggak bisa pulang. Bisa pulang. Oke, tolong untuk teman-teman Mas Agung. Iya. Mas Agung nih pakai jemputan lo pulang. Jemputannya pulang, dianya nggak pulang. Saya yang nggak pulang. Jadi tolong tugas menghapus papan kasih ke Mas Agung aja ya. Tolong. Saya setiap beberapa hari dalam seminggu selalu nginep di sekolah. Oh, oke. Oke, kita tadi sudah banyak membaca sumber-sumber yang valid ya. Betul sekali, Valid. Mas Pius. Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak nih Mas Agung? Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Kadang kalian juga pernah kepikiran nggak sih, kenapa ketika kita lulus sekolah kita itu menjadi lebih bagus? Menjadi lebih bagus. Oh, direnovasi pasti. Yes. Oke. Ya, Anda kalian juga pasti ngerasakan kan? Iya tuh, saya juga merasakan. Anda pasti ngerasa tidak adil loh waktu sekolah. Kalian pakai kipas angin. Iya, WC-nya busuk lagi Iya, zaman saya. adik kelas pakai AC. Tapi saya tahu sih jawabannya kenapa. Kenapa tuh? Karena memang harus direnovasi. Tapi kenapa harus direnovasi? Karena memang kelakuan siswa-siswinya yang agak aneh. Iya. Saya punya buktinya. Apa itu Mas Pius? Nah, tuh. Lihat pintunya. Jadi mesin diesel. Sekolah cosplay. Waduh, cosplay ini. Bis tenaga diesel. Aduh. Itu gimana nggak rusak pintunya? Iya sih Mas Pius, betul juga. Iya. Bahkan saya juga punya pengalaman nih. Iya. Ini kalau yang cowok-cowok nih, pulang dari istirahat mau ke kelas, Betul. kan ngelewatin ruang kelas banyak tuh. Iya. Nah, setiap ruangan ada papannya tuh. Dia yang cowok-cowok tuh matanya langsung ke papan, langsung iseng lompat ditepokin satu-satu. Jadi kayak main basket. Iya. Waduh. Sampai kami tuh sampai berhenti nepok Iya. kalau udah ada yang patah satu. Waduh. Udah itu kabur semua tuh. Anda sekolah Santo Yosef, teman-temannya Mas Pius ini, Iya. Anda boleh kreatif. Ada ring basket, kenapa Anda pakai nama-nama Papan. papan? Papan nama di setiap pintu, tolong jangan ditepukin lagi ya. Jangan-jangan ada yang tulisannya kepala sekolah. Iya. Bahaya sekali. Bahkan ada satu lagi nih yang bikin sekolah tuh direnovasi kalau di tempat saya. Apa itu Mas Pius? Jadi dulu zaman-zaman razia HP. Nah, itu pasti takut tuh. Ya. Jadi ketika anak kelas 11 sudah ngasih kabar, ada guru, sembunyiin HP-nya. Wah, itu kami langsung panik semua. Lihat-lihat nih mana nih yang bisa jadi tempat sembunyi. Waduh, lihat ke atas ada AC tuh. Waduh. Jadi AC-nya tuh dibuka, Nah, HP-nya tuh ditumpukin satu-satu di situ. waduh. Nah, habis itu karena Bahaya karena gurunya sudah dekat, Ya. jadi yang tukang nyusun tuh panik. Jadi nutup AC-nya tuh kenceng banget. Jadi waduh. Nah, selesai mata pelajaran guru itu kan panas tuh. Iya. Mau ngidupin AC. Dihidupin nggak nyala lagi. Itu terlalu barbar ya, maksud saya. Emang iya. Dan ini juga pengalaman Mas Pius, pasti kalian juga pernah ngerasain dong namanya sita-sitaan HP. Dan itu sebetulnya contoh yang bagus untuk mengajarkan disiplin. Iya. Tapi ya juga tidak kreatifnya Anda menaruh di AC dong. Nutupnya kenceng lagi ya. Iya. Tapi Tapi saya juga pernah ngalamin kayak gitu sih. Iya. Daripada Anda disita HP-nya 1 tahun, diambilnya sama orang tua. iya, habis itu WA-nya dibuka-bukain ya. Waduh. Oke, lanjut. Nah, kemudian pertanyaan dari saya nih Mas Agung. Ya, Mas Pius. Pertanyaan dari saya. Fungsi sekolah yang Mas Agung sudah dapatkan ketika bersekolah, apakah sesuai dengan pendidikan.co.id, merdeka.com, atau kompasiana.com? Apakah sudah sesuai? Menurut saya sih tidak ya, Mas Pius ya. Karena yang saya dapatkan selama bersekolah itu adalah melatih kerjasama, Ya. terus juga pertemanan,
Terus juga ada kedisiplinan. Kedisiplinan. Oke. Walaupun sampai sekarang saya tetap bangunnya telat. Dan ya seperti itulah Mas Pius. Oke. Jadi yang paling penting tuh menambah teman dan kerjasama tim ya. Betul sekali. Karena bagaimanapun teman-teman itulah yang akan membantu kita nantinya. Yes. Nah, Lanjut. karena Mas Pius sudah nanya sama saya, aku juga pengen nanya dong. Sebetulnya fungsi sekolah yang sebenarnya itu seperti apa sih Mas Pius? Fungsi sekolah yang sebenarnya. Kalau saya ingin sekolah itu berfungsi sebagai keluarga kedua bagi semua orang di sekolah. Jadi guru berperan sebagai orang tua dan siswa-siswi sebagai anaknya. Jadi tidak ada sekat yang jelas antara guru dan murid. Jadi sekatnya tuh nggak jelas. Jadi nggak ada batas dari antara guru dan murid supaya guru tuh bisa bergaul lebih dekat dengan para muridnya. Ya, Kalau dari Mas Agung gimana tuh? ya menurut saya sependapat dengan Mas Pius. Namun juga tidak hanya mendidik mengenai pengetahuan umum saja, tetapi juga mendidik dan mengajarkan mengenai nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi kita di masa depan. Seperti itu Mas Pius menurut saya. Nilai-nilai kehidupan yang berguna di masa depan. Betul. Oke, seperti bikin KTP. Iya dong. Iya. Bikin KTP, masuk kantor kecamatan, nggak ada tulisannya. Step 1, langkah 1 ke sini dulu. Nggak ada. Saya sampai nanya bapak-bapak di sebelah saya. Pak, ini kemana Pak awalnya? Oh, ke situ dulu deh. Iya. Nah, abis ke situ, petugasnya juga nggak ngasih tahu habis itu kemana. Waduhin lagi saya. Iya. Seperti bikin SIM juga Iya, ya. bikin kayak SIM gitu juga. Gimana pengalaman Mas Agung bikin SIM? Susah nggak? Iya sih susah juga sih kalau kita nggak ngerti alurnya ya. Iya kan, nggak ada petunjuk-petunjuknya. Iya. Udah gitu disuruh ngulang-ulang terus. Iya. Jadi tolong Pak Nadim ya, untuk kedepannya ditambahkan tuh cara bikin KTP, cara bikin SIM. Soalnya kami kebingungan. Iya, itu juga penting sih menurut saya. Oke Mas Agung, Tapi ada cara yang lebih mudah. apa itu? Jika orang tua Anda pejabat daerah setempat. Waduh, itu tinggal ngomong besok udah jadi. Iya. Sekali langkah saja. Oke Mas Agung, demikianlah podcast kita pada kali ini. Iya. Nah, Betul. dari sekian banyak materi yang kita jelaskan tadi, aku mau minta Mas Agung untuk membuat sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Silakan Mas Agung. Mas Pius. Ya. Jadi Mas Pius dan teman-teman sekalian, pada umumnya sekolah di Indonesia lebih berfokus kepada jalannya program-program yang ada di sekolah. Padahal yang perlu untuk lebih diperhatikan adalah apakah peserta didik di sekolah tersebut sudah merasa nyaman dan merasa berguna ketika bersekolah di suatu sekolah. Peserta didik seolah-olah dibungkam dan harus mengikuti apa yang sekolah inginkan dengan dalih agar sekolah tersebut menjadi semakin maju. Padahal negara kita adalah negara yang demokratis, di mana kita memiliki hak untuk bersuara dan juga didengar oleh para petinggi sekolah. Jadi, Mas Pius, Ya. sungguh percuma di mana fungsi sekolah yang harusnya mencerdaskan anak bangsa, Ya. tapi yang bisa masuk sekolah yang unggulan cuma anak-anak dan kemampuan intelektual yang malah sudah bagus. Kan memang begitu. Sekolah di swasta. Mahal lagi sekolahnya. Waduh, SPP. Oke. Oke, Demikianlah podcast kita pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. salam Salam pendidikan. Makasih semuanya.